Hai semuanya, halo semuanya. Kenalin, nama aku Mutiara Wedlitiana Aisyah, bisa dipanggil Muti. Aku dari DKV 2024B dengan nik dikit akhir 036. Jadi di sini aku akan membuat video untuk membahas tentang objek desain estetis yang berhubungan dengan konsep estetika. Video ini aku buat sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah estetika yang diampu oleh Pak Tri. Oke, pertama-tama dari tadi aku udah nyebut estetika. Bagi kalian, estetika itu apa sih teman-teman? Mungkin bagi teman-teman yang mendengar estetika itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik, sesuatu yang wow, menawan. Tapi di sini aku akan menjelaskan lebih jelasnya estetika itu apa menurut filsuf Alexander Baumgarten dan filsuf Immanuel Kant. Jadi, konsep estetika sendiri itu pertama kali ditemukan oleh Alexander Baumgarten, seorang filsuf yang berasal dari Jerman pada abad 18. Beliau mengatakan bahwa estetika adalah ilmu pengetahuan tentang persepsi indrawi. Jadi, sebuah objek, sesuatu bisa kita anggap estetik apabila kita mendapatkan pengalaman, mendapatkan perasaan ketika kita melihat, menyentuh, maupun menggunakan objek tersebut. Hal itu sendiri juga didukung oleh filsuf Immanuel Kant yang menyatakan bahwa estetika adalah pengalaman rasa yang dirasakan oleh manusia. Bukan hanya karena fungsinya saja, namun tentang apa yang kita rasakan ketika kita melihat maupun menggunakan objek tersebut. Nah, sendirinya objek apa sih yang akan aku ulas hari ini? Jadi objek yang akan aku ulas itu adalah, ayo coba tebak. Ini kecil, habis itu menempel. Enggak sih, sebenarnya ada yang besar teman-teman, tapi yang punya ini kecil. Jadi objek estetik yang akan aku bahas itu adalah ini. Ayo coba, ini apa? Ini adalah magnet teman-teman. Wih. Bagi teman-teman mungkin kalian semua udah pada tahu apa sih itu magnet. Tapi di sini biarkan aku menjelaskan terlebih dahulu ya, magnet itu apa. Jadi, magnet adalah suatu objek yang memiliki kemampuan untuk menarik maupun menolak benda-benda tersebut, benda-benda khusus lah. Terutama benda-benda yang dari logam, seperti besi, nikel, kobalt. Kemampuan ini sendiri itu disebabkan oleh adanya medan magnet yang tidak terlihat di sekitar magnet. Jadi ini magnet, ini medan magnetnya, nggak terlihat kasat mata. Lalu pernah nggak sih kalian penasaran ketika kalian tahu nih ada magnet? Kalian penasaran nggak sih kayak magnet ini tuh terbuat dari apa sih? Siapa yang nemuin? Kapan? Untuk menjawab hal itu semua, di mana, kapan, dan siapa? Di sini aku akan menjelaskan sebenarnya asal mula pertemuan magnet ini sendiri itu tuh cukup menarik teman-teman, karena ini tuh bermula dari adanya pengamatan terhadap batu alam yang memiliki sifat yang unik. Jadi sebenarnya tidak ada seseorang yang secara spesifik bisa dikatakan menemukan magnet, karena magnet sendiri itu udah ada dari alam gitu teman-teman. Namun setelah aku riset lebih dalam, di sini aku menemukan adanya legenda ataupun sejarah yang populer. Jadi sejarah populer tersebut menyebutkan bahwa magnet pertama kali ditemukan di sebuah wilayah yang bernama Magnesia, Yunani kuno, pada sekitar abad 600 sebelum Masehi. Ceritanya nih, ada seorang pengembala yang bernama Magnes. Suatu hari ketika ia mengembala, tiba-tiba ujung tongkatnya dan paku pada sandalnya itu menempel pada bebatuan ketika ia mengembala domba secara tiba-tiba gitu. Nah, batu-batu inilah yang ternyata kemudian dikenal sebagai magnetit. Dan nama magnet itu sendiri diperkirakan berasal dari nama wilayahnya tadi yang bernama Magnesia, ataupun nama pengembalanya yang bernama Magnes tadi. Namun ada juga filsuf Yunani yang bernama Thales dari Miletus, juga tercatat sebagai salah satu orang pertama yang mendeskripsikan sifat tarik-menarik dari lodestone atau batu-batuan tadi pada sekitar abad 600 sebelum Masehi. Sebenarnya ada juga cerita dari bangsa Tiongkok yang memiliki sejarah yang panjang dalam penggunaan magnet sekitar abad 200 sebelum Masehi.
Mereka adalah salah satu peradaban pertama yang memanfaatkan sifat magnetit untuk tujuan yang praktis, terutama dalam navigasi. Kalian pasti tahu lah, navigasi itu pasti ujungnya kompas, ya kan? Nah, mereka itu mengembangkan kompas awal yang disebut sebagai jarum apung yang terbuat dari lodestone untuk menunjukkan arah yang kemudian berkembang sebagai kompas maritim. Jadi, itulah jawaban kalau kalian penasaran tentang kayak di mana, kapan, siapa. Itulah jawabannya ya teman-teman ya. Lalu di sini kita masuk ke konsep estetikanya. Tadi kan aku sudah menjelaskan mengenai estetika itu adalah pengalaman rasa kita, pengalaman indrawi kita. Jadi di sini sebenarnya aku pengen bertanya juga kepada teman-teman, apa sih yang kalian rasakan ketika kalian menyentuh magnet, memainkan magnet? Kalau aku pribadi, perasaan yang aku rasakan ketika aku menyentuh atau memainkan magnet itu adalah rasa terbesar yang aku rasakan itu adalah rasa penasaran, rasa ingin tahu. Ya itu tadi, kayak gimana sih cara kerjanya magnet, kok bisa kayak gini, ini buatnya kayak gimana, apa cuma dari batu-batuan, tapi kok bisa mengkilap, kok nggak kayak batu. Jadi karena aku penasaran, jadi aku tuh meriset ulang. Dan sebenarnya ini kan sudah pernah diajarkan dulu waktu sekolah, aku lupa kelas berapa, kalau magnet sendiri itu memiliki dua kutub teman-teman. Ada kutub utara dan kutub selatan. Jadi cara kerjanya itu adalah sesama kutub itu akan tolak menolak, sedangkan kalau berbeda kutub mereka akan saling tarik menarik. Kenapa? Kita lihat aja. Ini ada magnet nih. Ini kutub. Aku nggak tahu mana yang utara mana yang selatan, tapi pastinya ini disebut A, ini disebut B. Oke. Ini tarik menarik, ya kan? Karena mereka berbeda, jadi mereka tarik menarik kayak ayo sini dekat-dekat. Tapi kalau misal ini aku balik, ini udah aku balik, jadi dua-duanya bisa disebut kutub A dan kutub A. Ini akan tolak menolak. Ini beneran nggak bisa disatukan teman-teman. Kalaupun bisa itu karena kekuatanku. Iya, nggak bisa. Karena mereka sesama kutub, jadi mereka kayak tolak menolak, jauh-jauh sana, jauh-jauh. Tapi kalau sesama mereka akan saling tarik menarik. Namun selain perasaan penasaran sendiri itu tuh aku juga merasakan rasa senang saat aku memainkan magnet, karena magnet sendiri itu tuh memiliki banyak berbagai bentuk, berbagai ukuran, dan mungkin ada juga magnet-magnet yang memiliki desain seperti ini. Itu magnet yang ukurannya lebih kecil daripada magnet yang tadi, dan ini tuh sangat menyenangkan untuk dimainkan teman-teman. Perasaan senang itu udah cukup untuk disebut sebagai objek estetis, desain estetis. Nah mungkin kalian juga penasaran tadi, magnet kan batu, masa ini tuh batu sih kok bisa mengkilap? Jadi sebenarnya selain secara alami, manusia itu juga bisa menciptakan magnet. Bisa dengan tiga cara, yaitu digosok, induksi atau didekatkan, dan elektromagnet. Jadi untuk membahas mengenai konsep estetikanya, di sini aku akan membahas tentang konsep estetika terapan, ya, 4 prinsip estetika terapan dari Paul Haggard. Di sini itu ada prinsip pertama, optimal match, yang menyatakan bahwa desain yang baik harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan audiens, target, serta fungsi dari desain tersebut. Nah, di sini salah satu kegunaan magnet dalam desain yang mendukung prinsip ini itu bisa aku sebut adalah pink jilbab. Kalian tahu kan, ini kan meniti. Tapi akhir-akhir ini lagi booming ada pin jilbab yang dari magnet. Jadi ukurannya itu mungkin segini ataupun bahkan lebih kecil. Itu tuh untuk menempelkan seperti ini sebagai ganti niti. Tapi tentu saja desainnya itu nggak kayak gini yang polosan. Pin jilbab tersebut itu pasti didesain seperti ini, dengan desain yang menarik, desain yang elegan. Ada juga warna-warna yang cerah, namun kalau aku lihat dipasarkan, ditargetkan itu lebih utamanya dengan warna-warna yang elegan, warna-warna pastel. Mama aku sendiri itu juga menggunakan pin magnet ini, dan beliau sudah tidak menggunakan peniti.
beliau lebih suka dengan pin magnet. Lalu konsep yang kedua itu ada unity in variety, menyatakan bahwa desain yang estetis itu harus memiliki keseimbangan antara kesatuan dan keberagaman. Di sini aku akan mengambil contoh yaitu mainan anak. Ini kalau kalian cari aja di Shopee itu ada ini semua. Ya nggak bunyi. Ada ini semua. Mainan anak ini tuh pasti kan juga didesain dan ditargetkan untuk anak-anak. Karena itu mainan anak sendiri ini tuh lebih menggunakan warna yang cerah, gambar-gambar yang lucu. Dan ternyata banyak teman-teman yang membeli hal-hal ini untuk anak-anak mereka. Ditargetkan untuk anak-anak, namun lebih tepatnya ditargetkan untuk orang tuanya juga ya. Lalu prinsip yang ketiga itu ada most advanced yet acceptable, atau yang dapat disingkat sebagai MAYA. Ini itu menekankan pentingnya menciptakan desain yang inovatif dan maju, namun tetap dapat diterima oleh audiens target. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu teman-teman, aku baru tahu juga, itu ada kereta maglev. Nah, kereta maglev sendiri itu adalah singkatan dari magnetic levitation, yang mengartikan kereta api yang melayang di atas relnya menggunakan gaya elektromagnetik. Baru tahu kan teman-teman? Aku baru tahu, jujur aku baru tahu. Jadi berbeda dengan kereta api lainnya yang menggunakan roda dan bergesekan dengan rel, kereta maglev tidak memiliki kontak fisik langsung dengan relnya. Nah, tapi sayangnya kereta maglev meskipun merupakan teknologi yang canggih, saat ini itu belum tersebar luas seperti kereta api. Karena biaya pembangunannya dan infrastrukturnya yang tinggi, kereta maglev itu secara komersial kebanyakan dapat ditemukan di Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Kereta maglev itu tuh mengingatkan aku sama filmnya Nobita yang Stand By Me, yang dimana Nobita dewasa dan Shizuka dewasa itu menikah. Itu di masa depan kayak mungkin di dunia kita bisa terjadi 10 tahun atau 15 tahun ke depan, kendaraan itu tuh akan semuanya melayang gitu karena menggunakan elektromagnetik. Ya kita bisa lihat 10 tahun ataupun 15 tahun ke depan seperti apa teman-teman, karena kereta maglev sendiri udah ada saat ini. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, prinsip maximum effect for minimum means, menekankan bahwa pentingnya mencapai dampak visual yang maksimal dengan menggunakan elemen desain yang seminimal mungkin. Nah, di sini aku bakal ngambil contoh itu. Kalian tahu kan hiasan magnet yang biasanya ada di kulkas, yang banyak bentuknya, ada yang bentuknya pipih. Kalau aku dulu waktu kecil itu tuh seringnya yang paling aku suka itu yang bentuknya pipih, persegi tapi itu pipih banget. Habis itu di atasnya itu tuh ada gambar Upin Ipin ataupun Doraemon, Nobita kayak gitu. Dulu waktu aku kecil sama kakakku tuh aku sering kayak tanding ngelemparin magnet itu ke kulkas. Siapa yang paling tinggi, siapa yang paling dekat sama sesuatu nanti bakal dapat hadiah. Tapi ada juga magnet yang digunakan itu tuh sekecil ini, tapi memiliki desain yang timbul. Nanti aku kasih contohnya. Desain yang timbul itu biasanya buah-buahan ataupun sayuran. Itu kan memiliki visual yang sangat sangat mewah dan sangat unik, kayak ada buah-buahan mengkilapkan itu. Tapi elemen yang digunakan itu tuh kecil, teman-teman. Jadi itu sesuai dengan prinsip maximum effect for minimum means dari Paul Hackett juga. Dan selain itu fungsi dari magnet itu tuh sebenarnya sangat banyak ya teman-teman. Kalau misalnya kalian tanya kenapa sih magnet diperlukan, mengulang lagi karena sebenarnya magnet itu memiliki fungsi-fungsi krusial yang mungkin seringkali tidak kita sadari. Contohnya ada pembangkitan dan penggunaan listrik. Generator-generator pembangkit listrik seperti turbin air, uap maupun angin itu tuh menggunakan energi listrik. Namun tanpa adanya magnet tidak ada listrik yang dihasilkan dalam skala yang besar. Lalu ada juga penyimpanan data teman-teman, ini penting karena seperti alat-alat komputer maupun penyimpanan data lama itu tuh menggunakan prinsip magnetisme.
Jadi data disimpan sebagai pola magnetik kecil di permukaan disk atau pita. Itu memungkinkan kita untuk menyimpan foto-foto, video, dokumen-dokumen, maupun semua informasi secara digital. Ada juga mungkin peralatan rumah tangga, contohnya seperti kulkas tadi. Kulkas itu kan membutuhkan magnet untuk memastikan pintu tertutup secara rapat dan untuk menjaga suhu di dalam kulkas tetap dingin dan isi lemari aman. Tapi juga ada seperti kunci-kunci magnetik. Saat ini itu banyak sekali sistem keamanan yang menggunakan magnet atau pengunci pintu yang menggunakan magnet dalam mekanisme kerjanya. Ada juga dalam konteks audio dan visual, ternyata pada speaker dan handphone, magnet itu adalah komponen kunci dalam mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara yang dapat kita dengar. Getaran membran speaker dihasilkan oleh interaksi antara kumparan listrik dan magnet. Jadi, magnet itu ada banyak sekali jenisnya, ukurannya, desainnya, dan sangat berguna sekali dalam kehidupan kita saat ini. Karena magnet itu bisa dikatakan sebagai tulang punggung banyak teknologi yang dapat kita gunakan setiap hari saat ini. Tanpa magnet, peradaban modern seperti yang kita kenal saat ini mungkin akan sangat-sangat berbeda. Bahkan mungkin tidak ada peradaban modern saat ini. Karena itu, aku sangat tertarik untuk membahas magnet, dan itulah alasanku membahas magnet dalam video kali ini. Sekian video hari ini. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan penjelasan aku yang santai dan menarik ini. Dadah. Dadah. Jangan lupa, magnet sangat penting.